Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi desain penelitian mixed methods bagian pertama. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Adelia Zarani, Sadia Noptavia Wardani, Zalfa Aulia Zahrani, dan Agus Mulyana. Pertama-tama, metode penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yaitu bahwa kegiatan penelitian itu bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan juga empiris. Secara umum, ada 3 metode penelitian yang sering digunakan, terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, 3 penelitian itu yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan yang terakhir yaitu metode penelitian campuran atau mixed method. Nah, metode penelitian campuran itu apa sih? Gitu. Metode penelitian campuran adalah metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan ditandai adanya data penelitian yang memiliki sifat komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Jadi, metode penelitian campuran ini merupakan metode gabungan dari metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif digabung dalam satu metode penelitian. Nah, metode penelitian campuran ini data-data penelitiannya itu bersifat komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, pada metode penelitian campuran diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan juga objektif. Kita bahas dari komprehensif. Pertama, data penelitian yang sudah komprehensif itu akan membuat data penelitian tersebut menjadi valid. Jadi, kalau sebuah data udah komprehensif, berarti sudah dijamin itu valid gitu. Jadi, kalau metode penelitian campuran ini kan bersifat komprehensif. Nah, sudah pasti datanya bersifat valid juga. Yang kedua itu valid. Data yang valid merupakan data yang memiliki nilai ketepatan dan keakuratan yang tinggi. Jadi kalau data itu valid, berarti data tersebut udah pasti tepat, udah pasti akurat. Kemudian yang ketiga itu reliable. Data yang memiliki sifat reliable adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Jadi datanya itu dari waktu ke waktu, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang yang tetap sama, tetap konsisten. Jadi ya udah datanya itu ya memang itu, nggak berubah-ubah gitu. Dan yang terakhir itu objektif. Data yang objektif merupakan data penelitian yang sesuai dengan fakta dan tidak dapat dipengaruhi pendapat pribadi peneliti tersebut. Nah, jadi data yang ada, data yang dibuat itu sudah benar-benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan objek yang kita teliti. Misal, kita lagi meneliti atau mengamati pantai gitu. Misal kita jelaskan langitnya warna jingga, lautnya ombaknya kencang, terus pantainya pasirnya kotor, misal seperti itu. Ya sudah, kita tulis seperti itu, seperti sesuai dengan objek yang ada. Nggak perlu kita tambah-tambahin dengan pendapat dari kita atau apapun yang nggak sesuai dengan objek yang kita amati, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karakteristik metode penelitian campuran. 1. Desain. Untuk model sekuensial, explanatory proposal sudah jelas. 2. Tujuan. Menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. 3.
teknik pengumpulan data, tes, kuesioner, participants observations, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. 4. Instrumen, teks, angket, instrumen standar penelitian, peneliti sendiri, buku catatan, tape recorder, kamera, dan handycam. 5. Data kuantitatif, hasil pengukuran, dan kualitatif, hasil pengamatan. 6. Analisis data kuantitatif dan kualitatif. 7. Sampel, untuk model sekuensial explanatory, sampel bisa besar dan representatif. Komponen metode penelitian campuran. Contohnya, apakah definisi dasar tentang metode campuran sudah disajikan? Apakah alasan atau rasionalisasi digunakannya dua pendekatan atau data ini? Kuantitatif dan kualitatif juga sudah disajikan. Apakah pembaca merasakan manfaat potensial dari diterapkannya rancangan metode campuran ini? Apakah kriteria-kriteria dalam memilih strategi metode campuran sudah diidentifikasi? Selanjutnya, tipe-tipe metode penelitian campuran atau mixed method. 1. The Convergent Parallel Design, yaitu model atau tipe metode penelitian campuran yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dan menggunakannya secara bersama-sama untuk digunakan dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Kedua, the Explanatory Sequential Design, yaitu model atau tipe penelitian campuran yang memiliki prosedur yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menjelaskan dan menguraikan hasil yang diperoleh oleh data kuantitatif, sehingga hasil penelitian model ini bersifat explanatory atau menjelaskan suatu gambaran umum. Ketiga, the Exploratory Sequential Design, yaitu model atau tipe penelitian campuran yang memiliki prosedur yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Selanjutnya, yang keempat yaitu the Embedded Design. Embedded Design adalah model atau tipe penelitian campuran yang memiliki prosedur yang diawali mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan di mana salah satu bentuk data memainkan peran pendukung bagi bentuk data yang lain. Pada model penelitian campuran ini tidak melihat bagaimana urutan pengumpulan datanya, namun lebih menekankan pada dominasi bobot data utama dan data pendukung. Yang kelima yaitu the Transformative Design. Transformative Design adalah model atau tipe penelitian campuran yang memiliki prosedur yang menggunakan salah satu dari keempat model sebelumnya, yaitu Convergent, Explanatory, Exploratory, atau Embedded, yang didesain menggunakan suatu kerangka transformatif atau lensa. Selanjutnya yang keenam yaitu the Multi-Phase Design. Multi-Phase Design atau Complex Design adalah model atau tipe penelitian campuran yang berdasarkan pada model Convergent, Explanatory, Exploratory, dan Embedded. Penelitian campuran dapat dikatakan sebagai multi-phase design jika peneliti melakukan penelitian melalui serangkaian tahapan atau penelitian secara terpisah yang memiliki satu program tujuan penelitian.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.